Berapa sih pendapatan seorang YouTuber? Teman-teman pasti penasaran kan? Jadi berapa sebetulnya yang mereka dapatkan dari YouTube? Simak terus video ini sampai selesai. Yang paling menarik atau yang paling dikepoin dari seorang YouTuber adalah berapa sebetulnya pendapatan mereka itu dari YouTube. Dan ini pula yang membuat banyak orang yang berbondong-bondong ingin menjadi seorang YouTuber. Apakah worth it sebetulnya keinginan mereka menjadi seorang YouTuber dengan pendapatan yang mereka dapatkan dari YouTube? Jadi berapa sebetulnya pendapatan mereka dari YouTube itu? Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis dan tutorial bisnis, termasuk pula tutorial tentang YouTube yang sedang teman-teman tonton videonya ini. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini. Saya ingin sedikit flashback mengenai perjalanan saya berkarir di YouTube atau menjadi seorang YouTuber. Saya memulai menggeluti dunia YouTube itu di tahun 2017 pertengahan. Nah, waktu itu tertarik sih memang terjun ke dunia YouTube karena melihat beberapa senior di dunia YouTube itu cukup memberikan inspirasi, apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka hadirkan, karya-karyanya, konten-kontennya itu memberikan inspirasi saya untuk ikut pula andil di bidang atau di dunia YouTube. Nah, dari sanalah saya mencoba untuk terjun di dunia YouTube dengan menghadirkan beberapa konten tentang bisnis. Channel yang waktu itu baru seumuran jagung, ya subscribernya baru mencapai 100 atau 200-an lah. Nah, waktu itu tiba-tiba ada salah satu video yang dia cukup banyak peminatnya, penontonnya, dan karena waktu itu kebijakan YouTube untuk monet itu tidak sedetil sekarang, tidak serigid sekarang, channel saya yang baru umur beberapa bulan itu tiba-tiba sudah mendapatkan iklan di beberapa videonya. Jadi channel saya waktu itu sudah mulai mendapatkan AdSense atau dolar. Nah, seiring berjalannya waktu baru dapat beberapa dolar dari pendapatan AdSense-nya yang mungkin juga belum seberapa sebetulnya. Tiba-tiba YouTube itu membuat kebijakan baru yang syarat monetnya lebih berat, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, channel ini salah satu channel yang kebabat di aturan baru tersebut. Jadi yang tadinya ada monetnya, ada iklannya, tiba-tiba sudah nggak ada. Itu sekitar di bulan Februari tahun 2018. Nah, sejak kebijakan baru tersebut, karena berkarya di YouTube itu sebetulnya berat, effortnya banyak, alatnya juga lumayan kayak gitu. Nah, akhirnya lambat laun saya mulai redup, mulai nggak semangat gitu ya, bikin kontennya jadi nggak sering kayak gitu. Nah, di perjalanan itu saya mencoba meresapi lagi sebetulnya. Dulu waktu saya memutuskan di dunia YouTube memberikan konten atau memberikan edukasi tentang bisnis itu niatnya apa sih? Nah, waktu itu saya pelajari lagi, saya selami lagi, rupanya memang saya sudah mulai keluar dari jalur kayak gitu. Yang niat awalnya itu hanya berbagi, tiba-tiba saya berubah menjadi materi yang sebetulnya nggak seberapa waktu itu. Nah, dari sanalah saya mulai bangkit, dari sanalah saya mulai mengerjakan lagi, bikin konten lagi, karena ya basically saya jadi paham bahwasanya harusnya ada dan gak ada iklan, itu harusnya saya tetap memberikan sesuatu, harusnya tetap memberikan edukasi tentang bisnis kepada audien saya. Syukur-syukur apa yang saya sampaikan itu memberikan manfaat bagi mereka. Nah, itulah sebetulnya kepuasan yang sangat tidak ada harganya saya pikir bagi saya sendiri. Nah, saya mulai berkarya lagi, bikin konten rutin lagi, sampai akhirnya selang dari Februari ke sekitar November atau Desember, channel ini masuk ke syarat untuk dimonet di aturan baru, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, dari November kalau nggak salah saya nunggu tuh sampai di bulan Februari pertengahan itu baru iklannya muncul lagi. Nah, dari sanalah jadi terpacu lebih lagi. Ya, siapa sih yang nggak suka kalau kita sudah passion di situ, kalau kita sudah senang memberikan konten di situ, tiba-tiba kita juga dikasih sesuatu gitu ya, jadi materinya nyusul kayak gitu ya, jadi ya seneng-seneng aja kayak gitu. Nah, dari Februari channel ini di monet, jadi kalau dihitung sampai sekarang gitu ya lebih dari setahun atau sekitar setahun lewat beberapa bulan kayak gitu. Nah, pertanyaannya berapa sih sebetulnya pendapatan dari channel ini? Penasaran? Yuk kita buka datanya. Saya buka akun AdSense saya, terus habis itu saya coba cek ke lihat pembayaran. Nah, ini bisa kita lihat transaksinya teman-teman, berapa sih sebetulnya pendapatan channel ini dari YouTube dari bulan ke bulan. Kita cek
di semuanya dari rentang waktu itu. Nah, ini dia teman-teman data pendapatan channel ini dari waktu ke waktu setiap bulannya. Nah, kita coba dari bulan, ya kalau pertama kali di Monet itu sekitar di bulan, nah dari bulan September 2017. Nah, channel ini di Monet untuk pertama kali. Jadi waktu itu aturan yang masih lama ya, itu mulai di Monet di September 2017. Itu di bulan September penghasilannya cuma 81.000. Terus di bulan Oktober pendapatannya cuma 19.000 di bulan Oktober yang ini. Terus di bulan November pendapatannya cuma 20.000, miris kan? Ya, begitulah YouTuber. Terus di bulan Desember pendapatannya hanya 34.000. Bulan Januari nambah berapa ya? Bulan Januari nambah 34.000. Bulan Februari nambah 23.000. Bulan Maretnya nambahnya nggak ada transaksi karena memang setelah di Februari 2018 channel ini sudah off lagi Monetnya karena dengan kebijakan yang baru channel ini nggak masuk di dalam syaratnya. Jadi baru dapat Monet lagi di bulan Februari tahun 2019. Jadi hampir 1 tahun persis lah off Monetnya. Nah, berapa di bulan Februari tahun 2019? Satu bulan itu hanya dapat 100.000. Terus kita coba cek lagi bulan Maret itu masuk sekitar 400 sekian ribu, hampir 500.000. Bulan April itu masuk 600.000. Bulan Mei-nya itu masuk 600 sekian ribu, hampir 700.000. Terus di bulan Januari 2019 itu masuk pendapatannya di angka 700 sekian ribu. Bulan Juli ini saya bisa mencairkan untuk pertama kali. Jadi saya dapat gajian YouTube pertama kali sebesar 2.130.000. Nah, ini gaji pertama kali saya dari YouTube yang dikumulatifkan dari beberapa bulan baru dapat gajian pertama kali. Karena ya teman-teman paham bahwa untuk mencairkan AdSense atau gajian dari AdSense itu minimal angkanya 1.300.000. Kalau di bawah 1.300.000 itu nggak bisa dicairin. Jadi nanti dikumulatifkan di bulan berikutnya kayak gitu. Nah, ini gajian pertama saya 2.130.000. Terus di bulan ini juga, di bulan Juli juga itu masuk nominalnya 1.100.000. Jadi bulan Agustus saya juga bisa cairannya berapa? Ini gajian 1.800.000 sekian ribu. Di bulan Agustus itu masuk AdSense-nya yaitu 1.250.000. Karena kan model masuknya AdSense ini itu bulan kemarin, misalnya bulan ini bulan Mei ya. Berarti yang masuk di bulan Mei ini itu adalah pendapatan YouTube dari bulan April kemarin. Yang kita bisa cairin di bulan Mei ini itu adalah pendapatan dari yang bulan kemarin, dari April itu. Masuknya di pertengahan bulan ke AdSense, nanti di tanggal 21 itu bisa dicairkan. Nah, itu pola pembayaran dari AdSense. Terus di September gajian saya itu, nah ini karena di bulan berikutnya, di bulan Agustus itu hanya dapat 1.254.000, itu kan nggak bisa ditarik, harus 1,3, maka baru bisa ditarik itu nanti di bulan Oktober, nunggu kumulatif dari bulan September itu sendiri, yaitu masuk 1.400.000. Baru di bulan Oktober lagi saya bisa mencairkan sebesar 2.735.000. Dari bulan September itu masuk ke AdSense 1.500.000, cuma belum bisa dicairkan, baru bisa dicairkan di bulan berikutnya. Nah, di bulan November yang saya tarik gajian saya yang bisa dicairkan itu 1,5. Terus dari bulan sebelumnya yaitu Oktober itu masuk di 1.700.000. Maka gajian saya di bulan Desember yaitu 1,7, dan di bulan Desember itu masuk angka 1,5. Januari gajiannya 1,5, terus masuknya 1,4, turun ya. Februari 2020 cairannya cuma 1,4, cuma masuk saldonya 1,7. Nah, mulai naik lagi. Maret 2020 gajinya 1,7, masuk saldo 1,9 sekian, naik sedikit demi sedikit. Bulan April, nah ini gajian bulan kemarin nih 1,9 sekian ribu.
ribu. Nah, itu gaji saya selama ini di YouTube. Bulan Mei kok belum masuk? Ya, belum masuk. Nanti pendapatan bulan April itu akan dicatat di bulan Mei ini, itu di tanggal sekitar 11 sampai 15. Nah, baru bisa dicairkan di tanggal 21-an. Nah, pertanyaannya, berapa sih gaji saya harusnya di bulan Mei ini? Kita bisa lihat analitiknya dari channel YouTube saya. Nah, ini saya sudah masuk ke dashboard dari channel YouTube saya, teman-teman. Berapa pendapatannya bulan April kemarin, selama bulan April? Saya cek di analitik, saya lihat di pendapatan, saya cek di bulan April, berapa sih pendapatan saya di bulan April? Nah, ini dia pendapatan saya. Estimasi pendapatan saya di bulan April itu $226,63. Lebih banyak, hampir 2 kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Kalau dinominalkan dalam rupiah, ya anggap saja sekarang $1 itu 15.000, maka gaji saya yang harusnya cair di bulan ini itu sekitar 3.300 sekian ribu lah. Jadi menurut teman-teman gimana? Worth it nggak? Kalau saya sih menikmati saja, karena memang prosesnya saya bisa berkarya, saya bisa berbagi di YouTube, ditambah lagi saya bisa berpenghasilan. Nah, yang ingin saya bagikan sebetulnya, ini kan channel saya ini baru channel yang antah berantah gitu ya, baru channel yang belum seberapa gede. Kalau teman-teman lihat berapa sih sebetulnya subscriber dari channel ini, nah teman-teman bisa ngecek, channel ini baru mempunyai subscriber 37.436 saat video ini dibikin ya. Nah, bayangkan kalau channelnya lebih gede, jauh lebih gede, itu berapa potensi pendapatannya. Nah, saya sempat menghitungnya, sempat meneliti sebetulnya pendapatannya sebuah channel itu jika dikalkulasi itu berapa. Saya bisa ngecek dari analitik yang saya dapat. Rata-rata penonton harian dari channel ini itu di angka 10-an ribu rata-rata ya, di 10-an ribu viewer. Dari 10 ribuan viewer itu berapa estimasi pendapatannya? Kalau sekitar 10 ribu viewer itu pendapatannya sekitar 9, sekian dolar. Saya sempat menghitung. Jadi estimasinya adalah turun sekitar 25%. Harusnya kan kalau kita ngelihat BPS itu kita dibayar per 1000 kali tayang iklan. Itu ya macam-macam sih memang BPS-nya. Tapi kalau ngelihat BPS di Indonesia rata-rata di angka $1 lah. Rata-rata di ini sudah kumulatif ya dari beberapa negara. Cuma kalau di Indonesia sendiri rata-rata di angka $1. Kalau $1 per 1000 kali views, maka harusnya kalau viewsnya itu 10.000, harusnya dapatnya itu $10. Tapi kenyataannya yang saya amati itu turun, nggak $10, nggak 1 kali 10, karena 10.000 dibagi 1.000 itu kan 10. Nah, nggak seperti itu, tetapi biasanya tetap ada pengurangan. Kenapa? Ya karena memang kualitas penonton kita mungkin tidak melihat iklan yang sedang tayang di video-video kita. Saya sudah membuat rata-ratanya, rata-rata dari views ke konversi ke BPS-nya itu sekitar 75%-nya lah. Jadi kalau kita dapatnya 10.000 views, maka nanti yang potensial di monet itu sekitar 7.500-nya. Nah, 7.500-nya itu kalau dikalkulasi ke BPS, $1 lah misalnya per 1000 views-nya, maka dapatnya sekitar $7,5. Itu untuk channel saya. Channel yang lain gimana? Potensialnya mirip-mirip lah, tapi memang berbeda-beda ya. Nggak bisa disamaratakan, tetapi memang potensialnya itu mirip-mirip. Kalau ya teman-teman bisa mengkalkulasi saja, kalau misalnya ada sebuah channel yang channelnya cukup lumayan gede, viewsnya tinggi, misalnya per hari bisa tembus 100.000, maka per hari itu juga dia dapat $100. Itu dari hanya satu video. Kalau teman-teman lihat videonya Deddy Corbuzier atau videonya Atta Halilintar, yang satu video saja bisa ditonton jutaan orang, maka ya tinggal mengalihkan saja. Misalnya 1 juta view kayak gitu. 1 juta view kali bagi 1000, maka 1000 kali $1. Nah, untuk satu video yang ditonton 1 juta view itu bisa dapat $1.000. Padahal beliau-beliau mempunyai banyak video yang viral, banyak video yang jumlah penontonnya cukup gede sekali. Nah, teman-teman bisa mengkalkulasi berapa sih sebetulnya pendapatan beliau-beliau itu. Nah, saya hanya memberikan gambaran ke teman-teman. Sebetulnya itulah potensi pendapatan
pendapatan yang bisa kita raih dari channel YouTube. Gimana, worth it? Kalau menurut saya pribadi gitu ya, menekuni di dunia ini ya worth it saja. Karena sebetulnya juga bagi sebuah channel jika kreatif, pendapatannya nggak hanya dari AdSense. Saya sudah pernah membahasnya sebetulnya. Ada beberapa sumber pendapatan yang bisa kita raih dari YouTube. Jika teman-teman belum nonton, silakan tonton videonya ada di sini. Kita ada beberapa sumber pendapatan dari kerjasama brand, endorsement, afiliasi, terus juga bisa menjual produk kita sendiri. Jadi potensinya jauh lebih gede tentu saja. Gimana? Semakin tertarik menjadi seorang YouTuber atau miris dengan datanya? Yaitu saya kembalikan ke teman-teman. Jika teman-teman mau menekuni di bidang YouTube, saran saya jangan fokus ke duitnya. Duit boleh, tapi ya di awal-awal jangan fokus ke duitnya. Niatnya memang untuk berkarya, niatnya memang untuk membagikan sesuatu agar memang teman-teman mempunyai energi untuk terus berkarya. Dapat nggak dapat AdSense dari YouTube, ya nggak masalah harusnya. Jika teman-teman fokus ke sana, energinya akan stabil, maka insya Allah yang namanya AdSense, yang namanya materi itu lambat laun nanti akan mengikuti, termasuk juga yang saya kerjakan sekarang. Setelah saya sempat down di 2018, terus saya menemukan titik di mana saya harus comeback lagi, harus balik lagi. Nah, saya nikmati aja prosesnya. Yang penting saya berbagi, bermanfaat. Tiba-tiba materinya nyusul. Tiba-tiba iklannya nyusul. Tiba-tiba dikontak orang untuk bekerja sama, dibayar untuk mengendorse produk mereka. Itu bagian dari pembayaran yang diberikan ke kita jika kita memang sungguh-sungguh. Jadi kalau teman-teman memang sungguh-sungguh, insya Allah materinya nyusul. Semangat saja, yang penting semangat berkarya, semangat menghadirkan video-video yang bermanfaat. Oke teman-teman, jadi sudah tahu ya berapa sebetulnya pendapatan seorang YouTuber di Indonesia, baik yang kecil sampai yang gede. Saya sudah memberikan ilustrasi penghitungannya. Memang pendapatannya berbeda-beda, tapi paling tidak teman-teman bisa mengkalkulasi, paling tidak teman-teman punya gambaran berapa sebetulnya pendapatan seorang YouTuber di Indonesia. Sebelumnya saya pengen disclaimer, video ini bukan untuk sombong teman-teman, video ini hanya untuk menyemangati teman-teman untuk lebih semangat untuk berkarya, menghadirkan konten-konten yang bermanfaat bagi Indonesia. Kita butuh konten-konten yang bermanfaat dari teman-teman sehingga audiens kita itu semakin terdidik. Kalaupun teman-teman mau menghadirkan konten-konten yang dalam tanda kutip seperti kasus kemarin yang ngeprank ngasih bantuan tapi isinya sampah, ya saya pikir nggak elok lah. Saatnya kita mulai mengubah negara kita ini dengan hal-hal yang positif lah. Maka hadirkan konten-konten pula yang positif. So, semoga bermanfaat. Saya hanya menyemangati teman-teman, bukan niat pamer. Semoga ini juga menjadikan semangat bagi teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like-nya di bawah. Tinggalkan komentar juga. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya, ada di bawah juga. Dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.